Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di sebuah lokasi explore ya, bekas bangunan kafe, dan nama kafe ini dulu adalah Kafe Penjara yang berada di wilayah Kota Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 2019 pernah terjadi kasus pembunuhan di lokasi ini, teman-teman, yang mengakibatkan pemilik kafe, seorang perempuan muda berusia 25 tahun berinisial H, meninggal dunia karena dibunuh oleh seorang laki-laki berusia 24 tahun berinisial S. Yang sebenarnya keduanya merupakan sahabat lama, namun sayang harus berakhir dengan kasus pembunuhan yang terjadi di lokasi ini. Sahabat, dari kejadian tersebut yang membuat saya miris adalah si pelaku masih sempat melecehkan jasad si korban dengan cara memelorotkan celananya dan melakukan onani di atas kemaluan korban. Sahabat, dari kejadian tersebut memang pelaku sudah dihukum 15 tahun penjara, dan sepertinya saya cukup penasaran ya, ingin melihat situasi dan kondisi terkini dari lokasi explore kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi explore, dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dimanapun yang sedang berada. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini kita sudah berada di sebuah lokasi explore bekas kafe yang berada di wilayah Kota Gresik, Jawa Timur. Dan nama kafe ini dulu adalah Kafe Penjara. Baiklah sahabat, sebelum kita melakukan eksplorasi lebih jauh, kita coba tanya Google dulu jam berapa kita mulai explore hari ini. Oke Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 2:06. Pukul 2 lebih sekian menit teman-teman, dan kita akan coba berjelajah ya, melihat sisa-sisa bangunan kafe yang berada di tempat ini. Saya eksplor lokasi ini karena kasus yang pernah terjadi di tempat ini, teman-teman. Jadi di lokasi ini seperti yang sudah saya sampaikan ya, pernah terjadi kasus pembunuhan yang mengakibatkan pemilik kafe ini meninggal dunia. Baiklah, kita mulai dari sini teman-teman. Sebuah pintu gerbang ya, dan dari reka adegan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu tercatat sebanyak 37 adegan sang pelaku menghabisi korbannya, teman-teman. Yang pertama-tama itu pelaku diajak masuk ya ke dalam lokasi ini, masuk ke dalam sini. Kemudian sesampainya di dalam sini, sang pelaku ini meminta HP korban untuk dijual, namun saat itu sang korban menolaknya. Karena si pelaku ini udah terpepet masalah hutang, akhirnya si pelaku tersebut memeluk korbannya dari belakang. Kemudian keduanya terjatuh ya di tempat ini, di depan ini. Memeluk dari belakang tersebut bermaksud ingin mengambil HP-nya begitu. Akhirnya setelah keduanya jatuh di depan sini, si pelaku ini membekap mulut korban, kemudian mencekiknya hingga meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, sebenarnya korban itu mau dikubur di sebelah kiri kita ini, kalau nggak salah teman-teman. Nanti saya akan coba tempelkan link ya, dimana proses reka ulang dari kasus yang terjadi di lokasi ini. Baiklah sahabat, dan kita masuk ke bangunan utamanya ya dari Kafe Penjara ini. Jadi di sini sudah ada tulisan "Selamat datang Maniak Kopi". Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memang lokasi ini persis di pinggir jalan raya, teman-teman. Jadi suara kendaraan ya yang berlalu lalang itu dengan sangat jelas masuk ke dalam rekaman video kita. Sebenarnya kafe ini besar menurut saya. Di sini tempat cucinya teman-teman masih terlihat seperti itu ya. Kemudian kalau kita perhatikan di bawahnya ini bertebaran sampah-sampah saja. Ada semacam rak tua di sini. Kemudian di sini itu tempat untuk mengambil pesanan kita ya sepertinya. Ini memang namanya kafe penjara, jadi desainnya itu dibuat seakan-akan di dalam sebuah sel gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman. Kemudian di sini tuh kasirnya ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kasir mohon bayar langsung di kasir dengan uang pas. Saya perhatikan tempat kasir ini sebenarnya masih layak pakai, teman-teman. Kemudian di sini ada semacam hiasan dinding ya yang tertempel, dan ini nggak tahu apaan. Ini sepertinya kalender ya yang disobek-sobek untuk alas. Baik, kita lanjut explore ke areal belakang, teman-teman. Dari kejadian tersebut, memang setelah pelaku ini menghabisi korban ya, di depan situ, dihabisi di depan situ ya, dibekap, dicekik hingga tewas. Kemudian sang pelaku ini berusaha untuk menguburnya, menaburinya jasad tersebut dengan kopi gitu ya. Mau dikubur untuk menghilangkan bau, ditaburi kopi. Kemudian nggak jadi. Sang pelaku tersebut akhirnya sempat mandi-mandi juga ya di tempat ini, menuju ke ruangan sipir yang berada di sana. Kita nanti coba ke sana, namun kita coba telusur pelan saja dari keberadaan lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Kalau sudah ngopi, nggak tahu apa itu ya, semacam hiasan dinding saja, teman-teman. Di situ ada tulisan ya, Dangers in Penjara Cafe, $10.000. Baiklah teman-teman, kita masuk ke areal belakang sini ya. Dan sepertinya di bagian sini itu sudah porak-poranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mulai masuk areal ini, aku udah mulai mengkorok ya. Diamput dan aku kaget teman-teman. Betul-betul kaget ya. Itu saya kira tadi muncul sesuatu gitu, ternyata ini boneka ya. Waduh lah, nyelempitnya ini aku ya kaget toh. Betul teman-teman, di sini membuat aku mengkorok ya. Aku nggak tahu teman-teman ini mesin apaan ya, tapi ini besar banget.
Sepertinya ini mesin yang difungsikan untuk memutar sesuatu begitu, mengolah sesuatu ya. Mungkin ini dulunya di depan itu kafe, namun di bagian sini itu sepertinya difungsikan untuk sebuah usaha ya. Karena ada mesin-mesin yang seperti ini. Kemudian di sini itu ada sebuah mesin putar yang memanjang ya. Ini teman-teman melihat roda giginya itu dia sistem kerjanya berputar ya. Nggak tahu mengolah apaan ini. Tuh, kaget aku. Dan ternyata di dalam sana banyak kelelawar, teman-teman. Di sini juga ya. Betul ya. Sepertinya ini dulunya selain difungsikan sebagai kafe, di tempat ini juga dipakai untuk kegiatan usaha. Saya di ruangan ini ada suara, teman, ada suara ya. Ada suara. Ada suara. Ada suara ya dari sini ya. Ada suara ya dari arah sini, teman-teman. Dan merinding banget saya di dalam areal ini. Namun belum membuat saya jegrak ya. Geriang-geriang saja yang saya rasakan. Namun memang intensitasnya lumayan kental ya. Geriang-geriang yang saya rasakan itu. Ada banyak barang memang di bagian ini, seperti kloset-kloset duduk bekas yang seperti itu ya, dan beberapa barang lainnya. Baiklah sahabat, kita coba ke areal yang lain ya. Memang dari kasus pembunuhan tersebut bisa dibilang sangat miris, teman-teman. Kenapa sangat miris? Karena si pelaku ini terjerat utang sebesar 5 juta saja. Dia dengan tega ya menghabisi sahabatnya sendiri, yang sebenarnya sahabatnya tersebut teman bermainnya ketika kecil gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dan masuk ruangan ini aku mulai mengkorok ya.
Betul, teman-teman, merinding banget aku ya. Loh. Aduh. Ada ranjang ataupun dipan bekas ya di sini yang sudah mulai digerogoti rayap di situ. Kemudian di sini ada beberapa barang lagi sepertinya. Waduh, ini apa ya? Aku nggak tahu, teman-teman, ini apaan gitu ya. Betul loh, di dalam sini tuh, waduh, bener-bener mengkorok aku. Hanya barang-barang yang seperti ini yang tertinggal dan baju-baju yang tua ya. Baiklah, teman-teman, di sini ada beberapa dan ada suara loh dari situ, rek, cetak-cetek loh. Oh, ini seperti lamaran kerja saja, teman-teman. Iya, lamaran kerja ini ya. Kemudian ada lagi ya. Hanya seperti ini saja, teman-teman, kalau kita perhatikan. Dan ini dipan tuanya ya, yang sudah mulai termakan usia, banyak sarang laba-laba juga. Dan di dalam sini tuh betul-betul aku mengkorok ya. Baiklah, teman-teman, kita keluar dari areal ini. Kemudian di sini ada kasur busa. Yang ini sih udah nggak melenuk ya, tapi ini, aduh, mimplik saja itu, nggak melenuk ya. Ini akuarium bekas yang menurut aku ini masih kokoh banget, masih oke ini ya. Baiklah, teman-teman, kita lanjut ke ruangan sini ya. Beberapa tulisan yang berada di tempat ini: matimu tidak menunggu tobatmu. Jadi ini sebuah pengingat yang sangat bermakna sekali. Orang ini penjara kopi. Silahkan foto di sini, waduh, keren ya. Kemudian itu toilet saja, teman-teman. Nah, dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, setelah menghabisi korban, si pelaku tersebut masuk ke kantor sipir ini ya. Jadi dia masuk ke ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menghabisi si korban, si pelaku tersebut masuk ke ruangan ini untuk membersihkan diri ya. Mandi-mandi di situ, kemudian meletakkan baju-bajunya di tempat ini, kemudian meninggalkan areal ini. Kasus ini terungkap berkat kecurigaan warga yang ketika itu curiga melihat dua orang masuk ke areal kafe penjara ini, namun ketika keluar hanya seorang. Kemudian warga tersebut mengecek ya, melihat ke dalam, dan ternyata ditemukanlah jasad
si korban tersebut. Baiklah sahabat, kita coba melihat ya beberapa bagian ruangan. Jadi di situ itu toilet ya sepertinya. Iya, tonton di situ toilet ya. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ada ini sih sebenarnya seperti kitchen set ya. Almari panjang tempel dinding gitu yang dipasang di atas sepertinya. Di sini ada VCD karaoke juga anak-anak. Kemudian di sini ada tulisannya ya, danger room. Waduh, apa ini danger room? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh sebuah kasur tua dan dipan, kemudian ada sebuah meja tua juga di situ, teman-teman. Dan di dalam sini tuh betul-betul baunya nggak enak ya. Di dalam sini tuh betul-betul baunya nggak enak. Geriang-geriang juga saya di dalam sini. Betul ya. Aku mulai mengkorok ya bos. Ini hiasan dinding yang ditempel ini persis ya ketika dilakukan reka adegan oleh pihak kepolisian pada tahun 2019 tersebut. Jadi barang-barangnya itu masih yang seperti ini kalau aku perhatikan. Kemudian di pojokan sini terdapat banyak botol-botol minuman, teman-teman, diantaranya yang seperti ini ya. Seperti itu, dan aku mulai jegrang. Merindingku malah meningkat ya. Jegrak aku bos. Baiklah sahabat, saya akan baca sholawat saja ya di areal ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hati lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hati ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Baiklah sahabat, kita sudah baca sholawat di ruangan ini dan kita lanjut explore.
dan saya tuh seakan-akan ada yang ngintili di belakang saya loh. Saya merasakan sangat dekat saja. Baiklah sahabat. Jadi ini lokasi terakhir ya yang bisa kita masuki, dan ternyata di sini hanya gudang yang kosong saja, teman-teman. Gudangnya lumayan ya, besar juga di sini. Dan memang dari areal situ saya rasakan sesuatu yang berbeda saja. Baik. Ruangan-ruangan kosong, nggak tahu ini untuk apaan ya. Ini juga, teman-teman. Sebenarnya bangunan ini masih kokoh ya, namun sampai dengan saat ini bangunan ini memang belum difungsikan ulang. Saya perhatikan areal ini untuk membuka sebuah usaha sebenarnya juga mantap ya. Gudangnya lebar begitu, kemudian persis di pinggir jalan juga, jadi akses kemana-mana serba mudah sih. Baiklah sahabat, demikian tadi ya eksplorasi kita di bekas kafe yang berada di wilayah kota Gresik ya. Kafe ini dulunya disebut kafe penjara, dan yang membuat saya datang ke sini adalah kasus ataupun kejadian yang pernah terjadi di lokasi ini. Kasus pembunuhan yang mengakibatkan sang pemilik kafe ini meninggal dunia, teman-teman. Mudah-mudahan arwahnya bisa tenang di alam sana, dan mungkin sebagai penutup terakhir ya eksplor saya pada malam menjelang pagi ini, saya akan kirimkan Al-Fatihah saja untuk beliau. Dan sahabat, saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton video saya hingga menit yang kesekian. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.